jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang di rumah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita membahas tentang tema jangan sampai ibumu meneteskan air mata. Nauzubillah min zalik ya. Nah Ustadz nih, kita lanjut lagi pertanyaan sebelum iklan tadi. Ya, namanya yang sampai saya bernapas panjang. Nah, bener banget. Tapi ini memang banyak orang mengakui ini bener. Kadang yang namanya di rumah itu ya suasana tuh nggak bisa ketebak. Apalagi yang namanya anak masih tinggal sama orang tua ataupun sudah menikah masih tinggal sama orang tua gitu ya kan. Pasti sering yang namanya terjadi perdebatan. Nah, ada yang sempat ada kepikiran begini mungkin nih buat teman-teman ya. Kayaknya lebih baik jauh deh dari orang tua dulu biar meminimalisir yang namanya perdebatan atau yang memungkinkan terjadinya akhirnya pertengkaran kepada orang tua. Nah ini kalau nggak ketemu tuh kayaknya bawaannya kangen. Nah ini bagaimana harusnya Ustaz? Hukumnya apa kalau sampai kita menjauhi orang tua karena hanya untuk menghindari yang namanya perselisihan tadi? Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Pada pertanyaan yang sangat panjang. Panjang banget. Bahas secara panjang lebar segitiga berempat semuanya lah. Segitiga sama sisi ini. Sama sisi. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Nah buat kita semua belajarlah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liutamima makarimal akhlak, dan ketahuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan, meninggal ibunya ketika Nabi masih kanak-kanak. Apa maksudnya? Supaya Nabi tidak punya dosa kepada orang tua. Ingat, peluang dosa itu yang terbanyak adalah ketika kita bersama orang tua. Makanya anak ketika sudah berumur 10 tahun tidak boleh sekamar sama orang tua. Tidak boleh sekamar orang tua anak yang berusia 10 tahun. Kenapa? Karena peluang berbuat dosa itu luar biasa. Kalau sekamar, cobalah kalau tidur itu kaki naik kemana? Orang tua tidur kakinya anak naik ke kepalanya. Kan seperti itu. Itu aja. Dan kalau dipertanyakan Mas Fadli, adanya seorang anak menjauh dari orang tua jangan sampai terjadi kedurhakaan. Ketahuilah ada catatan yang penting. Kalau memang ada niat untuk menjauh demi kebaikan itu aman-aman aja. Tapi bukan untuk memutuskan silaturahmi. Sekali lagi, bukan untuk memutuskan silaturahmi dan bukan untuk meninggalkan kewajiban. Karena salah satu bakti anak kepada orang tua ketika anak itu senantiasa berada di dekat orang tua. Sekali lagi, berada di dekat orang tua. Mohon maaf kepada semuanya. Anak harus mandiri, bukan bergantung sama orang tua. Anak harus cekatan, bukan menjadikan orang tua jadi budak ataupun maaf asisten rumah tangga. Jadi kalau anak sudah bisa, sudah besar, tidak bisa lagi dicucikan bajunya itu. Jangan pernah mau dicucikan bajunya sama orang tua. Karena ini peluang. Maaf kotoran kita, maaf dibersihkan orang tua. Sudahlah orang tua itu sejak kita kecil anak-anak itu sudahlah dibersihkan. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, apalagi sudah 14 tahun, apalagi sudah remaja, apalagi sudah dewasa, janganlah bergantung sama orang tua, menjauh. Jangan sampai orang tua yang membersihkan piring kita, yang menyucikan baju kita, jadi ada bentuk kedurhakaan di situ. Nah makanya ketika sudah menikah tidak boleh lagi tinggal sama orang tua. Sekali lagi, tidak boleh lagi tinggal sama orang tua. Kenapa tidak boleh? Selain untuk mandiri, tapi ada juga hal yang harus dicamkan. Supaya orang tua, maaf ya, tidak tersiksa atas perbuatan kita. Begitu boleh kalau kita suruh punya anak. Betul. Boleh anak datang ke neneknya, dalam hal ini orang tua kita, kalau orang tua itu yang minta. Masya Allah. Jadi intinya adalah ya pada saat anak memang menjauh dengan niat yang baik itu boleh. Yang tapi kalau memutuskan. Nih, tidak memutuskan silaturahmi dan tidak meninggalkan kewajiban. Masya Allah. Jadi walaupun jauh tetap kewajibannya kirim. Kiriman buat orang tua jangan sampai lupa. Ini Masya Allah luar biasa. Iya. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini Ustaz Syah mohon izin sebelumnya ini dari true story nih. Based on true story. Kisah nyata. Jadi ada seorang anak nih yang ibu dan ayahnya ini, mereka ini kebetulan berbarengan kena COVID-19. Nah sayangnya
Ternyata sang ayah ini akhirnya meninggal dunia. Innalillah. Dan anaknya yang namanya COVID ini kadang-kadang nggak satu kamar kan. Anaknya ini nggak mau ngasih tahu sama ibunya. Jadi nggak dikabarin. Jadi ibunya itu baru tahu setelah beberapa waktu kemudian. Yang timbul akhirnya namanya rasanya kekecewaan. Nah mungkin si anak ini maksudnya baik. Menjaga ibunya supaya ibunya juga yang lagi sakit ini nggak drop. Gitu ya kan. Kalau COVID ini kita tahu kan harus happiness kan gitu kan. Nah ini apa nih hukumnya nih Ustadz Syam nih dalam pandangan Islam? Mohon izin, silakan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli. Berbohong demi kebaikan atau menyembunyikan kebenaran untuk menjaga perasaan. Subhanallah. Maka satu kisah yang sering kita dengarkan mungkin, namun hari ini kita ambil kembali untuk menjadi pelajaran bagi kita. Seorang sahabat Abu Talha kemudian punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ditinggalkan oleh Abu Talha dalam perdagangan atau dalam jihadnya. Kemudian ketika Abu Talha pulang ke rumahnya, ternyata anak semata wayangnya itu meninggal dunia pada saat itu. Maka disambutlah oleh Ummu Sulaim, lalu ditanyakan bagaimana keadaan anakku. Kata Ummu Sulaim, anakmu sedang tidur nyenyak, anakmu sedang beristirahat. Makanlah dahulu, diberikan makan, diberikan pelayanan terbaik oleh Ummu Sulaim. Lalu keesokan harinya baru diberitahukan kepada suaminya, ternyata yang dimaksud anaknya sedang tidur nyenyak atau istirahat yang panjang adalah anaknya telah meninggal dunia. Marah Abu Talha mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan kenyataannya kepada aku? Akan kuadukan engkau kepada baginda Nabi SAW tentang kebohonganmu. Maka berangkatlah Abu Talha bersama dengan Ummu Sulaim kepada baginda Nabi SAW. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, yakni menjaga perasaan suaminya, memberikan servis yang terbaik sebelum mengetahui sebuah kabar buruk, kabar negatif. Mungkin sang anak ingin menjaga perasaan ibundanya. Maka dalam hal ini tidak dianggap suatu kebohongan, namun ternyata kalau kita melihat solusi dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur, yang tanpa celah. Sadida dari kata sadda. Sadda artinya bendungan, bendungan itu menahan air untuk keluar. Sadida artinya menahan, yakni multi tafsir perkataan ini. Jadi subhanallah, kita diminta untuk berkata yang jujur, yang benar, yang mungkin kadangkala ini tidak enak kita sampaikan. Saya nggak enak nyampein ke ibu bahwa ayah sudah meninggal, saya takutnya dia drop. Saya nggak enak menyampaikan bahwa ini dan ini, takutnya nanti seperti ini. Ternyata Allah katakan, yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau berkata jujur, kalau engkau berkata benar, maka Allah yang akan memperbaiki semuanya. Mungkin prediksi manusia, ibunya akan kecewa atau drop ketika diberitakan tentang sesuatu yang negatif. Namun kata Allah, Allah yang akan memperbaiki. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Intinya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Albir wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua kejujuran kita sampaikan dengan lantang. Ada kalanya kita mencari bahasa-bahasa yang mana bahasa ini insya Allah akan menjaga perasaan orang lain. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah meminta maaf kepada ibunda dan menyampaikan maksudnya bahwasanya saya menjaga perasaan ibu, saya menjaga kondisi ibu pada saat itu sehingga kami tidak menyampaikannya secara lantang. Wallahu ta'ala Jadi alam. intinya tuh anak nggak bohong sebenarnya, Nggak cuma bohong. mencari waktu yang tepat untuk Betul. mengatakan kepada Ada ibunya. namanya jujur pada tempatnya. Benar, Betul. ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Pak Kiai ini mohon Iya. izin sebelumnya ya. Baik. Dari awal pembahasan kita di awal segmen tadi ini memang luar biasa ya. Iya. Karena memang Allah ini sangat memuliakan seorang ibu. Iya. Sampai dengan Rasulullah ini menyebutkan ibu 3 kali baru ayahmu. Nah bicara masalah kemungkinan nih, mungkinan mohon izin sebelumnya ya. Iya. Mungkin ada yang hubungannya dengan ibunya nih nggak baik-baik aja saat ini. Atau mungkin ada sebagian orang yang pengen tetap hubungannya ibu dengan ibunya ini baik-baik terus. Jangan sampai ada yang slack gitu atau clash gitu ya. Nah ini ada Iya. nggak amalannya nih mohon izin Pak Kiai. Ada. Supaya kita Ya. bisa mengimplementasikan Pak Kiai. Ya Kak Tafadhol. Fatih, mohon izin. Pakai Maulana, pakai Syam, ada. Jangan ada satu perselisihan antara orang tua dan anak. Karena balasannya itu maaf, kalau sampai ibu mengeluarkan air mata karena kesolehan anaknya, percaya deh,
itu balasannya surga dari Allah. Tapi sebaliknya kalau seorang ibu bisa mengeluarkan air mata karena keburukan, karena kedurhakaannya, maka otomatis neraka yang akan menunggu. Nah, di sini mari sama-sama kita jadikan keluarga kita untuk semua taat kepada orang tua. Tapi ingat, orang tua yang betul-betul soleh dan solehah yang beriman kepadanya. Sebab ada orang tua yang membuang anaknya ke tong sampah, ke sungai. Tapi mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu. Ada doanya Kak Fadli? Apa tuh Pak Kiai? Supaya enggak ada silang sengketa antara orang tua, ibu sama anaknya. Ikut saya ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana auladan salihina hafizina lil Qur'ani wa sunnati fuqahaa fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, solehah. Orang yang betul-betul penghafal Al-Quran seperti Ustadz Syam, amin dong. Dan juga jangan lupa sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi orang-orang yang faham, fuqaha dalam agama. Yaitu semoga Allah memberkahi kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita semua untuk menjadikan anak-anak soleh dan soleha, itu tergantung kepada kitanya orang tua. Men proposis, God disposis. Jadi kalau kita punya rencana Kak Fadli, kita punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi manusia juga penentu akan surga dan neraka. Kenapa? Karena manusia diberikan otak loh. Yang namanya naluri, dan nurani. Beda dengan hewan. Kalau hewan hanya naluri perasaan saja. Tapi manusia naruri dan nurani. Luar biasa. Mari kita comeback to Allah. Kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menjadi orang tua yang betul beriman, yang pandai mentarbiyah anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Iya, sukses. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Pak Kiai atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua yang lagi nyaksiin Islam itu indah, termasuk orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Allahumma alamin. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu nih sama guru-guru kita. Iya. Ya, Pak Kiai, Ustadz Maulana, dan juga Ustadz Syam. Saya kebetulan jam segini pas banget saya janjian mau konsultasi sama dokter saya. Enak Jadi, banget. dokter saya datang ke sini, hebat kan saya kan? Mohon izin, nama dokternya siapa? Pak Yai, pasti konsultasi gratis dia. Iya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.